Film ini bercerita tentang upaya Dea menangkap gembong narkotika di perbatasan California, Meksiko. Film ini dirilis pada tahun 2003 yang disutradarai oleh sutradara ternama yaitu F. Gray yang diperankan oleh Vin Diesel sebagai Sen yang sekaligus merangkap sebagai produser. Sejak kematian istrinya, upaya Sen menghabisi gembong narkoba tak terhalangi lagi. Namun sebelum ke TKP, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini terus eksis. Scene diawali dengan kegiatan di sebuah pabrik narkoba dengan penjagaan yang super ketat. 1 minggu setelah itu, narkoba yang tadinya berada di pabriknya di Tijuana sekarang telah berada di California dan akan disebar lagi oleh orang yang sedang berkomunikasi ini ke wilayah Los Angeles. Pemilik pabrik ini adalah Memo Lucero yang sudah menjadi incaran polisi selama 7 tahun karena sulit untuk ditangkap. Akhirnya DEA mencium keberadaan Memo Lucero dan siap untuk melakukan penangkapan. DEA sendiri dipimpin oleh Frost dan anak buah yang menjadi andalannya adalah Sen dan Demetrius. Dengan persiapan yang matang, tim DEA langsung melakukan penyerangan ke TKP, di mana Memo sedang asik-asiknya melakukan pesta dengan anak buahnya. Aksi baku tembak pun tak dapat dihindari. Melihat kondisi ini, Memo Lucero mencoba untuk kabur menyelamatkan diri. Aksi kejar-kejaran dengan Sen pun terjadi. Sen terus mengejar Memo yang ada dalam mobil bersama pengawalnya. Akhirnya Memo terjebak dengan kondisi macet. Dengan melumpuhkan pengawalnya, Memo berhasil diringkus oleh Sen. Meskipun terlihat kekesalan di wajahnya, Memo tidak bisa berbuat apa-apa. Atas keberhasilan penangkapan Memo, Kepala Divisi DEA melakukan jumpa pers untuk memberitahukan bahwa pihak kepolisian telah berhasil menangkap salah satu bos kartel narkoba terbesar di dunia. Cerita berlanjut. Dari dalam penjara, Memo berusaha untuk menelpon anak buahnya untuk menanyakan keadaan pabrik narkoba yang dikelolanya. Satu persatu anak buahnya ditelepon oleh Memo, termasuk patron yang merupakan orang kepercayaannya. Tak lama berselang, Memo kembali menelpon bodyguardnya yang ada di San Pedro, California, yang memintanya untuk menghabisi keluarga Sen. Singkat cerita, bodyguardnya pun langsung beraksi. Sedang enak-enaknya Sen dan istrinya tidur, tiba-tiba beronongan tembakan datang dari luar rumahnya. Sen terbangun. Dengan cepat ia mengambil pistolnya dan langsung memberikan perlawanan. Satu orang penyerang berhasil Sen lumpuhkan. Tapi sayang, Sen dan istrinya Stacy terkena tembakan. Istrinya pun akhirnya meninggal. Sen harus dirawat di rumah sakit akibat pendarahan hebat. Selama dirawat di rumah sakit, Demetrius selalu mendampingi Sen. Setelah kondisi Sen mulai membaik, Demetrius pun mengasih tahu kalau istri Sen sudah meninggal. Sen begitu emosi mendengar kabar tersebut. Demetrius berusaha untuk menenangkan Sen. Setelah keluar dari rumah sakit, Sen pun pergi melihat kuburan istrinya. Kesedihan yang mendalam terlihat dari wajah Sen. That right, Sean. Scene berlanjut. Sen pergi menjumpai Memo di penjara. Sen berpikir Memo lah dalang di balik kematian istrinya. Sen tidak sanggup menahan emosinya ketika berjumpa dengan Memo. Sampai-sampai sipir penjara harus menenangkan Sen. Tapi Memo dengan santai menjawab kalau ia mau membunuh Sen dari dulu sudah ia lakukan. Setelah tidak mendapat pengakuan dari Memo, Sen pun pergi.
Sin dan Demetrius pergi menjumpai temannya yang dulu juga pengedar, tapi sekarang sudah bertobat. Ia tahu lokasi bandar di kota tersebut. Dengan membawa seekor anjing pelacak, mereka pergi menuju TKP. Tak perlu menunggu waktu lama, anjing pelacak mencium bau sesuatu di sebuah mobil. Demetrius pun menuju ke arah mobil tersebut, tapi tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah yang tidak menerima kehadiran mereka. Sin membuka jok mobil yang mereka curigai dengan paksa. Lalu ibu itu memberitahu kalau itu mobil Monroe atau sering juga dipanggil overdosis. Tanpa buang waktu, mereka langsung pergi ke rumah Monroe. Di atas meja masih berserakan narkoba dan peralatan yang baru digunakan. Demetrius begitu terkejut melihat mayat yang diselimuti di mana lehernya ada bekas gorok pisau. Sementara di dalam kamar sudah terkapar 2 mayat. Tiba-tiba datang tembakan dari atas loteng rumah. Sin dan Demetrius memberikan tembakan balasan. Demetrius berusaha untuk menenangkan Monroe sambil berusaha naik ke atas loteng. Dengan negosiasi yang super duper, Pedro akhirnya mau dibujuk untuk turun. Si overdosis menurunkan senjata sembari mengikuti Sin dan Demetrius keluar rumah. Di depan rumahnya sudah ada beberapa anggota polisi yang sudah siap dengan mobil patrolinya. Me back, telling me some shit about you. You stupid. Who you think you talk? Namun karena omongan overdosis terlalu panjang dan bertele-tele, Demetrius menyuruh si overdosis untuk berhenti berbual. Demetrius menanyakan dari mana ia mendapatkan narkoba yang ada di atas meja. Monroe alias si overdosis tetap tutup mulut. Akhirnya Sen turun tangan, yang dari tadi sudah geli melihat omongan si overdosis. Dengan todongan pistol, Monroe akhirnya buka mulut dan menyebut nama Soleil Tanning Salon. Tanpa buang waktu, Sen dan Demetrius langsung menuju alamatnya. Tanning. Jack yang punya Soleil Tanning Salon sedang menelepon seseorang dari rumah salonnya. Namun ia sudah curiga kalau ada orang yang sedang membuntutinya. Jack tak lama berada dalam rumah salonnya, lalu ia pergi lagi. Namun ketika hendak pergi, Sen dan Demetrius sudah menghadangnya dan langsung menanyakan perihal narkoba yang diceritakan Monroe. Jack tetap mengelak dan gaya sombongnya. Akhirnya Sen memberi pelajaran kepada Jack. Setelah itu Jack pun tancap gas. Flaps. Sorry, let me rephrase. Fuck him. Oh, shit. I'm out. Cocksucker. Anehnya, Jack langsung menuju rumah temannya yang ia panggil tukang tidur. Tanpa banyak bicara, Jack pun menembak kawannya itu dari belakang. Scene berpindah ke kediaman Memo di Meksiko, di mana Mateo bersama istri Memo dan anaknya akan pindah dari rumah itu sesuai perintah Memo. Namun pada saat akan pergi, tiba-tiba mobil yang ditumpangi keluarga Memo mengeluarkan asap dan tidak lama setelah itu terjadi ledakan. Mateo hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mateo menyampaikan berita tersebut kepada Memo. Memo begitu terpukul mendengar kabar tersebut sambil mengucapkan, hanya Tuhan yang bisa memaafkanmu. Kemudian Sen kembali menemui Memo atas permintaannya. Memo menceritakan kalau keluarganya dibunuh oleh bandar narkoba yang juga telah membunuh istri Sen. Jadi Memo mengajak Sen untuk menangkap bandar narkoba itu. Sebelum Sen pergi, Memo memberikan secari kertas pada Sen sebagai petunjuk. Sesuai petunjuk Memo, Sen dan Demetrius menemui seorang bandar narkoba bernama Joe. Sen berpura-pura mau membeli narkoba pada Joe. Karena merasa percaya, Joe akhirnya menyepakati untuk melakukan transaksi pada hari Jumat jam 2 di Pelabuhan Ultro, San Pedro, California. Hari Jumat jam 2, Sen tiba duluan di tempat yang sudah dijanjikan. Tak lama berselang, Joe pun datang menemui Sen. Setelah itu pergi. Kemudian datang mobil putih yang tak lain dan tak bukan adalah Hondo yang merupakan tangan kanan Diablo. Joe terus melihat situasi di sekitarnya.
Setelah dilakukan pengecekan, Hondo memastikan uang yang dibawa oleh Sen. Hondo pun mengatakan jangan macam-macam sama dia, karena ia anak buah Diablo dan ia pun pernah membunuh istri seorang polisi. Mendengar cerita Hondo membuat Sen langsung naik pitam. Tanpa ampun, Sen langsung menghajar Hondo. Sen menghajar Hondo seperti orang kerasukan setan. Suasana berubah mencekam. Aksi tembak-menembak pun tak terelakkan. Melihat kondisi ini, Joe pun berusaha untuk melarikan diri. Sementara Sen bersandar dekat mobil habis menghajar Hondo. Namun Demetrius langsung menembaknya yang mengenai bahu Joe. Demetrius pergi melihat Joe yang masih ngos-ngosan habis menghajar Hondo. Hondo pun tewas. Namun anak buah Hondo terus memberikan perlawanan. Perang sesungguhnya pun dimulai. Sen dan Demetrius terus memuntahkan peluru senjatanya ke arah anak buah Hondo. Sementara Joe mengalami kesulitan menghidupkan mesin mobilnya untuk melarikan diri. Setelah mesin mobilnya hidup, Joe pun tancap gas. Tembak-menembak akhirnya terhenti ketika anak buah Hondo semuanya tewas. Sen pun akhirnya bisa membalaskan dendamnya atas kematian istrinya. Setelah kejadian itu, Sen dipanggil oleh bosnya Frost. Frost memutuskan untuk men-skor Sen selama 6 bulan karena tidak bisa mengontrol emosinya, yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal. Sen pun pergi. Sen kembali menemui Memo dan mengatakan ia gagal dan diskor selama 6 bulan. Mendengar cerita Sen, Memo kembali menyemangati Sen. Memo menunjukkan lokasi penyimpanan uang Diablo, tapi Sen harus memindahkan lokasi penahanan Memo. Sen pun menyanggupinya. Singkat cerita, akhirnya Sen dan Demetrius melakukan penyerangan ke tempat yang sudah ditunjukkan Memo. Sampai di TKP, Sen dan Demetrius melakukan penembakan membabi buta untuk mencari keberadaan Joe. Ruangan pun berantakan akibat muntahan peluru. Anak buah Joe melakukan perlawanan, tapi bisa dilumpuhkan. Setelah menemui Joe dipaksa untuk nelpon Diablo, tapi Joe menolak dan mengatakan tidak tahu. Dengan todongan senjata, akhirnya Joe menelpon Diablo yang diangkat oleh Jack untuk melakukan transaksi lagi. Tanpa ada rasa curiga, Jack pun menyetujuinya dengan transaksi di tempat yang biasa mereka lakukan. Akhirnya Jack dan Sen pergi membawa narkoba dengan menggunakan mobil, sementara Jack datang dengan pesawat pribadinya. Setelah sampai di TKP, Jack turun dari pesawat pribadinya. Dengan candanya yang khas, Jack menuju mobil untuk melihat narkobanya. Tapi alangkah terkejutnya. Tiba-tiba Demetrius langsung mendorong Jack hingga jatuh. Lalu Sen meminta Jack untuk mengantarkannya ke Diablo. Tapi Jack menolak dan mengatakan tidak pernah bertemu dengan Diablo. Dengan muka yang sudah babak belur, akhirnya Jack ditimbun agar dia mau mengantar ke Diablo. Cara ini nampaknya efektif. Jack akhirnya mau juga mengantarkan Sen dan Demetrius ke Diablo dengan pesawat pribadinya. Setelah sampai di markas Diablo, Jack turun dari tangga pesawatnya sambil melemparkan uang. Melihat mukanya yang babak belur, tentara Diablo curiga dan langsung menembak Jack sambil mengambil uangnya. Setelah uang diambil, tentara Diablo pun lari dengan menggunakan mobil. Sen mengintip dari dalam pesawat. Tak lama berselang, Sen dan Demetrius pun keluar dari pesawat. Sambil melihat situasi di sekitarnya, Sen dan Demetrius pun mengejar tentara Diablo dengan mobil, dengan mengikuti arah GPS yang sudah disisipkan pada uang yang dibawa kabur oleh tentara Diablo. Karena ketatnya penjagaan, Sen dan Demetrius memutuskan untuk masuk melalui saluran air. Setelah bisa masuk ke markas Diablo, Sen dan Demetrius sangat berhati-hati untuk mengantisipasi kedatangan anak buah Diablo. Tak lama berselang, tiba-tiba anak buah Diablo muncul. Untung Demetrius sudah siaga dan bisa menenganinya. Sen terus berjalan perlahan-lahan mencari keberadaan Diablo. Ketika Sen menemukan Diablo, menurut dia, padahal Matteo, anak buah Memo,
Tiba-tiba Sen disekap dari belakang. Dalam kondisi tertekan, Matteo menyuruh anak buahnya untuk mencongkel mata Sen. Melihat kondisi ini dari CCTV, Demetrius pun langsung tembakkan senjatanya. Posisi sekarang berubah. Sen bisa melakukan perlawanan. Demetrius pun semakin menggila. Satu persatu, anak buah Matteo berhasil dilumpuhkannya. Matteo pun berusaha melarikan diri ke terowongan air miliknya. Sen pun terus mengejarnya. Akhirnya kaki Sen terkena tembakan Matteo. Dengan tenaga yang tersisa, Sen terus mengejar Matteo. Sen menyelam ke dalam air sambil melepaskan tembakan ke arah Matteo. Matteo pun terkapar. Sen dan Demetrius pun keluar dari terowongan. Beberapa hari kemudian, Sen berusaha menjumpai Memo yang sudah ia ketahui keberadaannya. Memo melarikan diri ketika hendak dipindahkan ke penjara lain. Dengan kaki yang masih pincang, akhirnya Sen menemukan keberadaan Memo. Memo pun agak terkejut. Sen perlahan-lahan berjalan ke arah Memo. Sen mengatakan ini kesempatan untuk kedua kalinya ia menangkap Memo. Mendengar kata-kata tersebut, Memo langsung marah. Tatapannya begitu mengerikan. Tapi Sen dengan santai meletakkan borgol di atas meja. Sambil mengatakan kalau ia mau menginginkan Memo mati, sudah lama Memo mati. Lalu Sen pergi. Dengan persenjataan lengkap, anak buah Sen berhasil menangkap Memo kembali. Scene berpindah. Sen ditemani Demetrius pergi melihat kuburan Stacy, istrinya. Sebuah nama misterius yang sering disebut dari awal hingga akhir film, Diablo. Namun sosoknya tidak pernah muncul. Ending yang membingungkan.